Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seizin Allah jugalah kita bisa berjumpa dan bersua kembali dalam channel kesayangan kita ini. Untuk sedikit kita akan membahas tentang atau membuka tabir sejarah tentang Piagam Sakti Buki Marapalam. Selawat bering salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in dan kepada orang mengikuti sunnah beliau sampai di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, atau yang melihat video kita ini atau yang mengikutinya, baik, di sini saya akan mencoba sedikit membuka tabir sejarah, yaitu yang berkaitan dengan Piagam Sakti Buki Marapalam. Di sini kenapa kita latar belakang dulu, kenapa kita angkat sejarah Piagam Sakti Buki Marapalam pada saat ini? Karena ada timbul pertanyaan, ada juga timbul perselisihan pendapat tentang kapan terjadinya Sakti Buki Marapalam. Mungkin ahli sejarah berbeda pendapat dan sebagainya, maka ternyata dalam hati kita, yang di lubuk hati yang paling dalam, ingin mempelajari dan ingin mencoba meneliti dan ingin mencoba mengutarakan atau mengukuhkan apa adanya atau faktanya bagaimana. Baik, kaum muslimin, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terlebih dahulu saya mohon maaf kepada nenek mamak dan gadang basa betuah, ya, alim ulama cadi pandai, bendang limbago dalam nagari, ke pemuda yang budiman, bunuh kanduang di dalamnya. Maklumlah denai namanya bujang ketek, umur alum setan jaguang, darah alum setan puak pinang. Bak pepatah mengatakan, ya, ampunan bukan cadi pandai, ilmu di Allah tersimpannya, kok senteng tolonglah bilai, tando kita seagamo. Berikutnya tembilang di balik lansik, tasisik di lambai-lambai, dan bilang sadonan dapek nan tinggal untuk nan pandai. Jadi kalau yang tinggal tu kita kasih kepada orang yang pintar. Begitu maksudnya. Baik, kaum muslimin, nenek mamak dan gadang basa betuah, alim ulama, semoga dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemuda. Sebelum kita masuk kepada Piagam Sakti Buki Marapalam, perlu saya paparkan sedikit tentang apa itu Buki Marapalam. Ini. Orang tahunya apa Buki Marapalam? Buki Marapalam itu terletak di antara dua negeri, dua desa. Yang pertama Desa Sungayang dengan Desa Batu Bule, ya, terdapat di tanah datar. Dan kemudian Buki Marapalam. Kenapa dinamakan Buki Marapalam? Karena ada kata Marapalam ini ada, ya, ada pendapat berbeda. Insyaallah saya paparkan satu persatu. Yang pertama, Marapalam itu berasal dari kata merapatkan alam, ya, merapatkan alam. Ya, merapatkan alam antara tiga luha. Jadi alam yang dimaksud di sini ialah luha tanah data, ya, luha agam dan luha 50. Jadi untuk mencatukan alam, ya, atau yang disebut juga dengan negeri asal Minangkabau, ya, pepatah mengatakan dari sidangkak dan mendagang buayo putih dago selain batang pekawas. Inilah dikatakan luha dan digo. Jadi Marapalam itu adalah suatu merapatkan alam. Ini arti yang pertama, saudara-saudaraku, ya, kaum muslimin, semoga dirahmati dan berkahi oleh Allah. Yang kedua, ada juga pendapat mengatakan bahwa Marapalam itu berasal dari kata rapat, ya. Jadi perlu saya terangkan sedikit biar tahu ini. Jadi apa itu kata rapat? Rapat itu artinya suatu pertemuan, ya, suatu pertemuan di tempat merapatkan atau membahas suatu permasalahan, ya, di antara menurut pendapat para ahli, ya, merapatkan suatu permasalahan konflik antara kaum adat dan kaum ulama, ya. Tetapi sedikit saya tambahkan di sini, ya, sebenarnya tidak cocok
dengan perkataan konflik antara kaum adat dengan kaum ulama. Kenapa? Karena di sana bukan konflik antara adat dengan kaum ulama, sebab orang adat beragama juga dan orang agama beradat juga. Jadi bukan konflik antara adat dengan ulama, tapi mungkin konflik antara suatu pendapat yang satu dengan pendapat adat tentang agama. Ini yang lebih tepat dikatakan seperti itu. Sebab nanti saya terangkan, sebab sedikit saya singgung, karena pendapat yang pertama adalah Islam adalah kita memakai mazhab Syiah. Kemudian datang pembaruan memakai mazhab Imam Syafi'i. Ya, itu sedikit saya paparkan tentang apa itu Marapalam. Setelah itu di Bukit Marapalam ini terletak juga namanya Puncak. Ini biar saya terangkan sedikit, saya paparkan. Namanya Puncak Pato. Nah, kenapa dinamakan Puncak Pato? Karena apa? Ada sebagian sejarah mengatakan fakto itu berasal dari kata fakta atau fakto. Ada juga yang mengatakan fato itu berasal dari kata pituah atau suatu fatwa dari fatwa, ya. Jadi kata-katanya berbeda-beda pendapat, tetapi perlu kita ketahui, ya, apapun perbedaan, kalau kita membuka tabir sejarah ini tentu ada perbedaan dan pertikaian. Karena apa? Karena sejarah itu yang untuk memastikan tidak bisa, karena ada sumber-sumbernya banyak dan buku-bukunya banyak. Tetapi kita sebagai masyarakat Minangkabau, sebagai alim ulama, pemuda, masyarakat dan sebagainya, kita harus menyikapinya dengan lapang dada dan bijaksana. Supaya apa? Supaya jangan ada perpecahan di antara kita atau kaum muslimin atau rakyat Minangkabau dimanapun Anda berada. Baik, itulah pembukaan dari saya. Ya, mungkin kita langsung masuk kepada pembahasan, ya, pembahasan tentang Sakti Bukit Marapalam. Yang pertama saya akan mengatakan, ya, ada timbul pertanyaan, kapan terjadinya Sakti Bukit Marapalam? Ini ada sebagian pendapat yang mengatakan